Video-video kan video-video juga kan. Nah, apalagi dikirain nih jarum darah ini besar lagi ini Bang. Padahal semakin besar jarum tuh ya semakin lembut dan smooth biasanya Bang. Oh. Semakin kecil tempat suntiknya tuh semakin terasa terhadap saraf ya. Jadi kalau semakin kecil semakin tipis. Iya. Furkan Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Furkaners bersama saya Rais Salju. Untuk kali ini Furkaners kita sudah kedatangan Bang Hai. Ahmad Haikal Asri. Assalamualaikum Bang Haikal. Waalaikumsalam Bang Rais. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Bang Rais sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Belum disapa udah sapa duluan. Emang beda ya. Iya. Bang, kenalin dulu dong nih ke Furkaners nih tentang activity abang Activity, ya. Biar kenal kita. Iyalah, perkenalkan Furkaners nih, nama saya Haikal, atau nama lengkap Ahmad Haikal Asri. Saya tinggal di Gece sekarang. Aktivitas pegiat sosial, dulu dari kalau jejak pendidikan kita alumni MIN Bang. Alumni MIN, MSen. Minnya di mana bang? MIN 1 model Banda Aceh, Oke. MSen 1, terus pindah ke negeri SMA, ya kan? Ini untuk agama-agama terus. SMA mana nih? SMA 3 SMA ya. 3, oke. Jadi alumni Semantik. Terus alhamdulillah ngelanjutin ke Fakultas Kedokteran Universitas Syakola. Terus lanjut ke karena memang sukanya kita jadi pedagang, Bang. Wih, Dari sudah, dulu ya. memang sampingan kita ini sebenarnya pedagang, Bang, selain pegiat sosial. Jadi kita ikutin program S2 Magister Manajemen Bisnis di Wow. USK juga. Jadi dari kedokteran lari ke Lari ke bisnis. pengusaha. Pengusaha, pedagang ya Bang. Jadi kembali pedagang. Sesuai sunnah sih Bang Iya, sebenarnya. betul. Setelah selesai dengan aktivitas kuliahnya, pendidikannya nih, aktivitas lain apa nih bang? Ya saya pengusaha sih Bang, pedagang. Dulu kita ada beberapa usaha di Banda Aceh. Ya alhamdulillah hari ini kita juga udah ekspansi ke Jakarta. Iya. Ada beberapa buah produk mungkin di impor ya Bang, impor produk pertahanan yang memang ya sedang kita geluti lah Wih, sekarang nih Bang. Tapi skalanya udah jadi pengusaha level nasional. Belum. Baru mencoba menapaki jaga itu. Iya. Ya, nih dapat bocoran nih abang juga alumni Lemhanas ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Lemhanas. Tahun berapa tuh bang? 2014. 2014. 2014 kebetulan kita diusulkan dari unsur pemuda itu sebelum pemilihan Jokowi. Jokowi Oke. JK. Jadi perwakilan daerah diminta 1 waktu itu. Nah, kebetulan kita memang gabung bersama organisasi pemuda di Jakarta waktu itu, Bang. Oke. Dan sekarang masih jadi ketua PMI Alhamdulillah masih. Kota Banda Aceh. Wah, Masih. aduh, alhamdulillah ini merah Masih putih. masih merah putih ini Masih menyambut merah putih. hut aja, Bang. Menyambut 17 Agustus ya. Ya, biar 17 Agustus ya kan, biar kesannya merah putih ini. Tapi memang identik sih PMI merah putih juga. Merah Bang. putih, betul Putih ya. juga, Bang. Ya bang, ngobrol-ngobrol tentang PMI nih, ya, aktivitas abang di Banda Aceh. Kan banyak juga tuh bang, orang-orang yang enggan atau takut donor darah tuh bang ya. Iya. Nah, ada yang menganggap nanti kalau darah saya diambil hilang dong darah saya. Apa betul tuh? Atau setelah didonor berapa lama kembali lagi darah kita tuh bang? Iya, memang ketakutan seperti itu bukan baru ya Bang ya, dari Baru lama ya. udah dari kayaknya zaman adanya transfusi nih Bang. Orang takut dengan jarum sebenarnya. Bukan hanya takut dengan darah saja. Orang rata-rata ini kan fobianya fobia jarum. Fobia jarum. Kalau kita lihat video-video kan banyak nih. Jangan kan kita sipil tentara aja takut jarum iya, ya kan banyak video-video kan video-video juga ya kan. Nah, apalagi dikirain nih jarum darah ini besar lagi nih Bang. Padahal semakin besar jarum tuh ya semakin lembut dan smooth biasanya Bang. Oh, Semakin gitu. nggak terasa. Semakin kecil tempat suntiknya tuh semakin terasa terhadap saraf ya. Jadi kalau semakin kecil semakin tipis. Iya. Gitu. Jadi kalau dalam besar ya pasti langsung di peredaran darah. Dia cuma melewati jaringan saraf. Jaringan saraf jaringan ya. saraf itu. Nah, Jadi sebenarnya nggak perlu yang nggak ada istilahnya takut. Nah malah ya tergantung bawaan sih Bang. Kalau memang ada fobianya dari awal ya kita cobalah. Awal-awalnya kita berikan pemahaman-pemahaman. Karena memang lebih ke gimana ya, kalau jujur kalau saya sendiri itu pertama sekali berani dengan suntik itu karena almarhum ibu sih perlu darah Bang. Oh dulu sebenarnya takut juga nih. Saudara takut juga nih.
2012 almarhum ibu tiba-tiba perlu darah. Di rumah kebetulan yang sama golongan darah Bang cuman Ekal ya. sendiri. Jadi waktu itu kondisi kan beda dengan sekarang bang. Kondisi darah dulu masih sulit. Jadi ya udah donor darah keluarga. Ya disitulah Setelah perdana. perdana. Nah, menurut ilmu kedokteran sendiri bang, abis kita donor misalkan abis 1 kantong ya, itu berapa lama kembali lagi darah 1 kantong tuh? Ya 2 bulan bang. 2 bulan. 2 bulan. Oh. Makanya sekarang jarak yang kita atur dari dulu tuh memang sempat kan 6 bulan. Dari 6 bulan berkurang 4 bulan. Dari 4 bulan berkurang 3 bulan. Nah, penelitian terbaru itu 2 bulan sekali regenerasi sel darah merah tersebut. Berarti full kembali kondisi Full darah kembali 2 2 bulan. Ya, Tapi nggak apa-apa tuh bang tuh, kurang tuh dalam 2 bulan. sebenarnya mau nggak mau kita harus buang juga itu bang. Oh. Dia mati sendiri alamnya dan dia juga takdirnya Allah hidupkan sendiri, dia regenerasi sendiri. Kan satu-satunya komponen yang nggak bisa dibuat saat ini Iya. kayaknya darah bang. Darah belum bisa Kalau enggak dibuat. saya yakin Cina udah bikin bang. Darah buatan. Saya yakin Cina udah bikin. Nggak perlu lagi donor ya. Nggak perlu lagi donor. Impor Tapi darah karena, aja dari Cina. Ya apa Allah menciptakan manusia itu dengan segumpal darah, ya mungkin itu dasarnya yang saat ini belum bisa ditiru bang. Baik, nah bang, ini kan pengalaman abang nih selama jadi ketua PMI. Pernah nggak nemu orang waktu mau donor mukanya udah pucat duluan nih? Padahal baru dicek aja nih. Itu memang banyak itu bang. Banyak Jangan tuh, itu Bang, ya? kita pun kadang-kadang mau nih betul nggak nih ya kan bang. Tapi ya memang gimana ya bang? Itu ya wajar-wajar aja bang. Wajar-wajar aja. Tapi kita lebih kembali ke manfaatnya aja sih sebenarnya. Kita teringat kembali bagaimana manfaat dan kebutuhan untuk mendonorkan darah tersebut. Itu pucatnya karena fobia dengan jarum atau karena parno aja belum tahu proses bang? Macam-macam nih bang. Kalau misalnya ada yang baru, ini kan takut sama jarum bang biasa. Takut jarum. Takut jarum. Iya. Jadi belum apa-apa nih. Ini aman nih ya, biasa. Karena malah kita sekarang ini bang sedang target itu pendonor pemula. Oh, yang belum Jadi, pernah ya? Iya, yang belum pernah, umur 17 tahun. Tahun ini udah ada canangkan program untuk merekrut para pahlawan baru istilahnya bang. Jadi mereka itu kita jalan ke sekolah-sekolah. Jadi yang umur 17 rasakan sensasinya. Bagaimana mereka bisa menjadi pahlawan. Iya. Itu berarti umur 17. 17. Karena syarat dasarnya 17 tahun. Oh, berarti kalau SMA belum boleh ya? Kalau udah 17 boleh. 17 boleh. 17 berarti boleh. kelas 3 lah. Kelas 3, kelas 2, kelas 3. Nah, Bang, sering juga kita dengar nih ada istilah, ada orang ngomong, nggak usah donor lah, ntar ketularan penyakit. Nah, ini kan biar para Furkanas paham ya. Oh, yes. Sistem di PMI yang pasti nih kalau udah pakai jarum itu nggak pakai lagi. Nah, itu gimana, Bang? Dan memang di PMI itu nggak ada istilahnya double jarum bang. Nggak boleh. Nah, itu nggak ada ya. Nah. Sarung tangan aja kita, apalagi hari ini kebetulan kita merupakan bagian daripada dunia kesehatan, kita sangat teliti dengan hal-hal yang sifatnya menular bang. Jadi kalau dari awal dari pemeriksaan HB itu butuh jarum, harus disampaikan. Malah pelayanan PMI hari ini bisa sama dengan perusahaan-perusahaan swasta bang. Wis. Kita harapkan gitu bang. Orang pergi ke bank ngantar duit aja dilayani sangat baik. Orang datang ke PMI harus dilayani lebih baik, ngantar nyawa dia. Nyawa ya, selamatin nyawa. Selamatin ya? nyawa dia. Betul. Jadi jadi udah pakai langsung buang. Langsung buang. Dan apapun itu, pokoknya semuanya sekali pemakaian untuk sarung sekali. tangan tuh. Semuanya seperti itu. Oh gitu. Karena kita kan takutnya kalau misalnya dia penularan itu kan ada darah bang. Nah kalau misalnya memang dia kena darah atau mencerat darah, nah, itu pasti diganti. Oke, nah itu dicatat Furkaners ya. Ya, jangan ragu-ragu lagi. Nah, ada juga mitos nih, Bang Hekal. Takut donor nih, karena katanya nanti abis donor nafsu makan kita nambah. Aduh, jadi gemuk badan ya. Itu sebetulnya gimana sih, Bang? Kok bisa Kan itu? tadi abang udah bilang, nih seakan-akan nafsu makan kita nambah. Lah berarti yang masalahnya di mana? Jadi kepala kita. Oh, itu ya, mindset ya? Mindset ya. Secara alamiah aja kita kehilangan 350 cc bang. Nah, Kalau kita timbang sebelum donor nih timbang nih, Iya. kan berat sekian. Begitu kita habis donor kan berkurang lah bang. darahnya Secara berat logika badan, kan berkurang kan, oke. berkurang berat badan kita. Masa berat badan kita itu pasti berkurang. Nah belum lagi dengan perhitungan kalori itu hampir hilang 650 kalori bang. Kita donor. Nah perasaan lapar, itu kan perasaan bang. Masa mau kita samain darah sama lambung nih bang? Kalau memang ya lapar,
kayak sinyal lapar ini kan dari lambung ngirim ke otak nih, ini aku lapar nih katanya, baru kita mau makan. Tapi yang kebiasaan, alhamdulillah ini udah berapa tahun berarti Bang? Dari 2012 donor nih Bang. Yang membuat kita naik badan itu malah berkeluarga nih Bang jadinya. Iya. Jadi makan apa aja. Betul. Udah ada yang ngidang makan Bang. Makan, aduh, ngambek nanti. Iya, Bang. Jadi salah satu faktor naikkan berat badan menikah, ya kan? Tapi kalau donor darah, alhamdulillah sampai sekarang kita, ya saya masih donor sendiri, malah dengan menjaga pola makan, ya kita malah alhamdulillah sehat, nurunin berat badan. Salah satu yang bisa menurunkan berat badan, iya donor darah, bukan nama berat badan. bukan ya? nama berat badan gitu, Nah, Pak. jadi ini mitos lagi yang terbantahkan ya. Tadi kalau ada yang bilang donor membuat badan pertama itu pola pikirnya Bang ya. Pola pikir yang salah. Pola salah. Sangat salah itu. Sangat salah itu. Sangat salah itu. Oke, nah Bang biasa orang habis donor nih, kan ada biru-biru nih, lebam gitu kan. Itu kenapa Bang? Itu pecah pembuluh darah. Bang berbahaya kah itu? Enggak. Enggak. Karena kan kadangkala tubuh kita ini kan ada yang tipis, pembuluh darah kecil-kecil. Oh, nggak sama tuh. ya? Nggak. Jadi kalau kita yang diambil kan pembuluh darah besar. Nah, rata-rata kalau misalnya dia kena pembuluh darah yang tipis itu pecah, maka dia akan lebam. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Nggak tuh. masalah ya. Tinggal dikompres air biasa aja atau taruh trombopop, ya nggak ada kendala lah. Oh, oke. Berarti emang itu alami ya, Alami. reaksi tubuh. Tergantung tubuh sih. Tapi jarang sekali yang memang karena petugas. Kadang petugas mungkin gugup. Biasanya kalau orang PMI itu gugup kalau ngambil darah saya deh, Pak. Dia gugup. Nggak ada yang berani ini, Pak. Ya, daripada kena lagi katanya. Jadi ketat kalau saya karena memang agak ketat dari awal. Nggak bilang nggak surat ini langsung, surat teguran langsung gitu ya kan. Pak. Memang pelayanan kita fokuskan di situ, Pak. Jadi gitu ya. Nah, jadi caranya tuh pakai apa tadi? Kompres bisa atau ya. pakai trombopop biar Cepet. dingin. Langsung hilang ini. Hilang. Oke. Hari 2 hari hilang. Jadi don't worry sama sekali Don't ya. worry lah. Sama kayak orang terantau aja tuh, Pak. Oh iya, benjol. Iya kan benjol. Kompres aja dia selesai. Oh, gitu. selesai ya. Nah, ada juga nih Bang, dulu bukan orang lain. Saya juga pernah case donor darah, tapi karena malamnya begadang kan kurang HB itu Bang. Nah, ditolak nih, Bang, nggak bisa Bang, HB-nya kurang. Nah, kalau kita maksain, udah nggak apa-apa Kak, itu gimana Bang? Dia ada kadar normal HB di dalam tubuh. HB ini kan fungsinya untuk ngantar oksigen ke dalam Ngantar tubuh. oksigen, oke. Nah, kalau misalnya kita mau donor darah, yang paling pertama kita selamatkan adalah si pendonor dulu. Oh iya. Nah, kita sendiri kurang oksigen, gimana mau kita kasih oksigen ke orang nih, Bang? Nolong orang diri sendiri. Gimana diri kan? sendiri mau kita? Ah. Nah, makanya kita sangat menganjurkan ketika HB itu di bawah, kita nggak memberikan rekomendasi untuk donor. Begitu juga kalau HB-nya di atas. Nah, yang pertama kekentalannya pasti. Yang kedua si penerima juga nggak dapat. Jadi darah yang didonorkan juga sia-sia. Jadi makanya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Yang penting tubuh dulu sehat Bang. Kalau sesuai dengan tubuh, reaksi tubuh bagus, ya biasanya sih nggak akan ada menjadi kendala. Oh, jadi kurang HB nggak boleh. Lebih nggak boleh. Over juga nggak boleh. Di atas 17 nggak boleh, di bawah 12 nggak boleh. Oke, dan ini supaya pendonornya selamat duluan Pendonornya ya. selamat, penerimanya juga benar-benar dapat manfaat. Manfaat ya. Jangan habis donor, pendonornya dibawa ke rumah sakit. Iya, jangan sampai kayak gitu. Nah, ya Bang Hekal, ada juga orang yang takut donor karena dia punya kondisi medis tertentu. Contoh nih, mengidap penyakit tiroid atau gangguan autoimun. Nah, secara aturan di PMI nih Bang, orang dengan kondisi ini sebenarnya boleh donor atau enggak? Atau ketakutan mereka ini sehingga membuat kondisi enggak cocok ngedonor? Jadi kalau tiroid, kayaknya kalau dia konsumsi obat nggak bisa Bang. Tiroid nggak bisa Karena ya? ada beberapa buah obat yang memang itu tidak boleh digunakan ataupun nanti 3 hari kayak paracetamol atau mungkin 4 jam 5 jam baru boleh. Kalau biasa standarnya 3 hari. Apalagi kalau misalnya obat tiroid ini berapa lama dia menggunakan? Minimal harus 6 bulan dia nggak minum atau 2 bulan sebulan. Nah, baru kita bisa evaluasi untuk dia bisa donorkan darah. Iya. Nah kalau orang autoimun sendiri ya Bang sampai itu nih ya kembali ke konsep awal Bang.
kan diri sendiri dulu harus sehat. Kan Oh, kan kita selamatin diri sendiri dulu baru kita selamatin orang. Kayak naik pesawat, Iya. Bang, ya kan? Suruh pasang oksigen dulu sendiri baru tolong nih. Nah, walaupun anak sendiri, tapi selamatin diri sendiri baru kita bisa menolong. Konsepnya sama dengan donoran. Menyelamatkan diri dan kita bagaimana kita bisa menyelamatkan orang. Nah, itu menarik Bang. Menarik konsep selamatkan diri sendiri baru selamatin orang lain ya. Sama juga dengan salah satu program yang ada di Rumah PMI Bang ya. Satu rumah, satu relawan. Ini seperti apa sih edukasi yang dilakukan oleh teman-teman PMI? Memang dari tahun 2024 kita itu fokus terhadap pembentukan relawan di kampung-kampung, Bang. Oh, Nah, jadi ada relawan di kampung-kampung nih kampung-kampung. sekarang. Oke. Targetnya itu memang untuk membantu masyarakat, di mana bagi sepengetahuan kami di daerah-daerah maju itu rata-rata orang memahami bagaimana tingkat keilmuan pendidikan pertolongan pertama tersebut. Target kita itu minimal satu kampung tuh ada orang yang bisa melakukan pertolongan pertama, di mana mengingat resiko terhadap penyakit jantung kan meningkat nih di Aceh, Bang. Iya. Nah, jadi bagaimana dia bisa melakukan RJP, bagaimana dia bisa misalnya kalau misalnya ada orang patah dia bisa tolong dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Makanya kita targetin satu rumah minimal satu. Dan begitu juga mungkin nggak diajarin di kampung, kita ajarin mereka di sekolah melalui Palang Merah Remaja. Jadi memang konsepnya itu harus wajib satu orang tuh mengerti tentang pertolongan pertama. Bagaimana dia bisa menolong keluarganya dulu, baru dia tolong orang. Nah, kan gitu, Bang. Kalau misalnya ada tiba-tiba serangan jantung di rumah, dia bisa menolong, dia bisa melakukan RJP. Nah, itu aja target kita, Bang. Kalau di Banda Aceh udah ada berapa relawan nih Bang? Kalau untuk sekolah itu setiap tahun melalui Palang Merah Remaja itu ada sekitar 1.300-an, Bang. Banda Aceh? Banda Aceh. Wah. Itu di luar relawan kampung yang kita targetin mungkin ya minimal setiap dusun ada orang lah yang paham sambil berjalan. Karena dikit takut kita, Bang, sekarang Betul, kita betul. bangun relawan dikirain tuh politik tiba. Padahal mau kasih ilmu nih, Bang. Ya, Kan pemahaman kan macam-macam ini, Bang. Ini dikira mau bangun basis suara nih. Ini mau apa lagi ya kan, Bang? Nah, makanya kita agak sensitif di situ sih sebenarnya. Oke, ya Bang, banyak juga ini kan di awal tadi kita ngobrol nih, banyak orang yang fobia atau parno dengan jarum suntik kan. Jangan kan anak kecil ya, tapi orang udah gede juga sama kan. Iya, pastilah. Nah, dari kacamata Bang Haikal yang juga punya basic sebagai sarjana kedokteran nih Bang, apa aja manfaat kesehatan yang bisa didapat oleh si pendonor secara medis agar mereka tahu nih, oh walaupun saya kena jarum suntik tapi ada manfaat donor nih. Oh ya, secara manfaat kesehatan itu banyak, Bang. Apa aja Bang? Yang pertama, tubuh kita pasti akan melakukan regenerasi sel setiap 2 bulan. Oke. Darah itu kita keluarkan. Secara otomatis dia akan renew lagi, Bang. Dia akan restock lagi di dalam tubuh kita. Setiap sel yang terganti, ini yang paling disukai orang sebenarnya. Maka kita pastikan tubuh itu pasti kan akan lebih awet, Bang. Awet muda ya. Kan pasti gitu, Bang. Ya kan? Karena ada salah satu komponen yang dipakai di darah itu ketika kita pecah itu plasma, Bang. Plasma ini kan dipakai untuk rata-rata orang bedah plastik, bagaimana mempercepat penyembuhan luka. Iya. Nah, itu yang bisa diregenerasi cepat. Nah, jadi bisa bikin kita awet, bisa bikin kita kurus, Bang. Bisa bikin kita mengurangi resiko penyakit jantung, Bang. Oke. Apalagi orang-orang yang merokok, Bang. Kan darah yang kental, darah yang memang kadangkala terpapar karbon terus kan, Bang. Iya. Nah, jadi paru-parunya, fungsi HB-nya bisa tergenerasi selalu, Bang. Nah, jadi sangat manfaatnya untuk diri sendiri dulu sebenarnya. Untuk kesehatan itu sangat banyak. Dan secara agama pun juga pahalanya menolong orang lain kan, Bang. Nah, satu kita memang fokusnya ya jangan sampailah keluarga kita merasakan hal yang seperti itu, tapi secara agama hal yang kita bantu itu, yang kita sumbangkan itu ada hal yang paling berharga dalam tubuh kita. Malah saya sampai bikin lagu dulu, Bang, sama Bang Najar Apache, Bang. Kan? Iya. Saya bilangin kata-katanya itu mudah-mudahan ada yang seperti ini, Bang. Suatu saat kalau kita mungkin disidang sama Allah nih, Iya. ya kan, ada alasan nih. Alasannya apa? Kok pernah sedekah apa yang bisa darah? Kan benar selama-lamanya iman maksudnya, Bang. Ya, mungkin kita ya nggak sedekah lain, tapi kita pernah membantu orang dengan kehidupannya, Bang. Karena bagi orang yang memang belum pernah
terasa membutuhkan darah, dia nggak tahu bagaimana susahnya, Bang. Karena Hmm. memang kehidupan, Bang. Karena darah itu dia nggak bisa lakukan tindakan. Dia nggak bisa dilakukan tindakan apapun yang memang kondisi tubuh dia saat itu yang dia butuhkan terapi. Makanya darah itu paling penting dalam proses pengobatan. Pengobatan ya. Iya. Seperti Abang bilang tadi, emang kalau lagi butuh darah susah nyariknya ya. Susah darahnya. Nah, apalagi kita di Banda Aceh, Bang. Di Banda Aceh ini, kita ini kan pusat rujukan. Nah, kenapa sih darah Banda Aceh nggak ada? Yang kita penuhi itu seluruh masyarakat Aceh. Seluruh masyarakat Aceh. Iya, Seluruh 23 kabupaten kota. 23 kabupaten kota yang dirujuk kemarin. Pertanyaan kita, saudara kita bukan? Saudara kita orang Aceh. Mereka belum tentu sampai ke Banda Aceh nih punya keluarga. Punya loh. keluarga. Udah minta darah. Udah minta darah. Bingung. Nah, makanya kami sangat semangat, Bang. Alhamdulillah sampai hari ini, kenapa kami target donor pemula? Kita melanjutkan program darah Pak Sekda, Pak Takwa dulu, Bang. Iya. Program darah ASN. Malah hari ini kita lanjut dengan program darah pemuda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bahwa tanggung jawab terhadap ketersediaan darah itu adalah tanggung jawab kita orang Aceh. Apalagi orang Banda Aceh sekarang. Iya, betul. Oke. Berarti tadi itu manfaatnya tadi ya. Awet muda. Bisa. Mengurangi risiko penyakit jantung. Bisa bikin sehat. Turun berat badan, Iya. ya Bang. Kan semuanya yang plus-plus nih, Bang. Plus nih ya. Iya. Jadi buat teman-teman Purkaners yang mau awet muda nggak perlu oplas ke Korea lagi. Iya. Cukup Awet rutin. sendiri dia, ya kan Rutin bikin awet muda terus ya, 2 Bang. bulan sekali. Iya. Habis itu didoain lagi, Om. Ini Didoain. makasih nih. Heeh. Kan orang penerima itu juga pasti dia berdoa. Iya. Oke, Bang, biar buat calon-calon pendonor ini ya pemula tadi nggak tegang, rileks waktu mau diambil darahnya. Ada nggak tips dari PMI? Cukup makan, cukup tidur aja, Bang. Cukup. Yang penting sehat, rasa ini ibadah. Makanya keikhlasan itu sejauh ini kayaknya keikhlasan lah yang membuat kita tuh tenang. Semakin kita ikhlas bahwa niat kita ibadah dan menyehatkan diri, insya Allah ya kami yakin pasti akan mempermudah semuanya. Karena konsepnya sederhana, Bang. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan urusan dia. Ya, oke. Nah, Bang, kalau mungkin ada Purkaners yang lagi nonton terinspirasi untuk jadi pendonor, gimana cara daftarnya, Bang? Ya bisa langsung ke PMI. Biasanya langsung ke kantor PMI yang di Jalan di Murtala, Bang, atau di depan Stadion Lampineng, Iya. stadion bola. Ataupun kita setiap hari itu ada mobil unit, Bang, yang mobile sama kayak SIM keliling, Bang. Oh iya. Jadi demi memenuhi kebutuhan itu, Bang, kita sebar beberapa buah relawan untuk bisa mengambil dan menjemput bola, Bang. Karena memang terus terang, Bang, kebutuhan itu sendiri, Bang, kita punya lebih kurang 700 anak-anak thalassemia, Bang. 700 anak-anak 700 anak thalassemia. Oke. Itu butuh darah. Yang memang hidupnya itu dengan transfusi. Obatnya itu ya dapat pendonor, dapat darah. Nah, dari mereka itu satu orang mereka itu butuh kurang lebih dalam 1 bulan tuh ya 3 sampai dengan 5 kantong darah. Oh, oke. 700 orang. 700 orang. Dan seumur hidup dia setiap bulan untuk mereka saja lebih kurang 2.100 kantong darah. Mau nggak mau, kalau misalnya kita mau cuek, pun bukan misalnya kita istilahnya, Iya. tapi enggak. Tapi dia itu saudara kita. Dia itu orang Aceh yang harus kita bantu, dan rata-rata, Bang, yang sangat menyedihkan, Bang. Mereka ini berada di daerah-daerah. Kami waktu itu pernah berkunjung ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Mereka datang hari ini, misalnya dari Subuh Salam, Bang. Iya. Datang, nyampe siang, mereka booking ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Ambil ketersediaan darah, besok mereka transfusi dan pulang. Waktu itu kita wawancara, mereka tidurlah di samping. Pak, tinggal di mana? Subuh Salam, Pak. Kok tidur sini? Mana kami mau keluar, Pak? Ini alhamdulillah aja untuk ongkos ada orang tanggung. Pergi kemarin untuk dapat tiap bulan bisa transfusi. Ya, kalau kami keluar tidur lagi, bayar lagi, Pak. Pergi kemarin tidak ada duit lagi, Pak. Nggak ada duit kami, Pak. Artinya banyak penderitanya yang berada di ekonomi menengah ke bawah ya. Dan mereka datang ke Banda Aceh, ke Rumah Sakit Zainal Abidin khusus untuk menerima transfusi.
Dan itu makanya saya selalu sampaikan, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan itu motivasi kita lah. Oke. Motivasi kita bersama. Jadi alurnya ya gampang aja. Pergi ke PMI atau pergi ke mobil-mobil unit yang ada yang bisa diakses, di mana titik-titiknya itu melalui Instagram kita PMI Kota Banda Aceh. Oke. Pasti udah ada lokasi-lokasinya setiap hari di mana saja ada tempat yang bisa kita donorkan darah. Tinggal masuk, daftar, pasti akan dibantu pelayanannya. Kalau ada yang agak cemberut, kabarin kami. Orang ngantar nyawa ini. Iya. Nah, Furkaners, ini buat Anda yang melihat ini jadi peluang kebaikan dan peluang untuk menambah pundi-pundi pahala. Nih, 700 orang penderita thalassemia se-Aceh butuh donor tiap bulan ya. Silakan, nggak usah sedekah yang lain, dari sedekah darah aja. Iya. Ya, Bang Haikal, terakhir ini buat para teman-teman yang menonton, apa pesan Anda? Iya, tetap mudah-mudahan ayo sama-sama kita memperjuangkan kebutuhan darah di Aceh, di mana banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan darah, nggak cuma thalassemia, ada ibu-ibu hamil, ada orang kecelakaan, ada orang yang cancer. Rata-rata sebelum mereka melakukan tindakan, mereka butuh terhadap perbaikan keadaan umum. Salah satu indikatornya itu adalah nilai ambang batas HB yang normal. Maka kami secara kelembagaan pun di PMI memastikan kualitas darah insya Allah dengan kualitas yang baik. Kita memeriksa keempat buah penyakit, itu HIV, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Makanya darah yang kita berikan juga melalui proses yang sangat ketat. Maka kami mengajak dan menghimbau di mana saja Furkaners berada nih, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang mana kayak tadi saya cerita, nggak semuanya punya keluarga di Banda Aceh. Ayo sama-sama kita berbuat kebaikan, beramal, mudah-mudahan suatu saat ada kebaikan juga yang diberikan Allah kepada kita. Itu sedikit pesan-pesan dan kesan-kesannya ya, Bang. Siap. Ya, Bang Haikal, makasih banyak nih atas waktu dan juga sharing-sharing kita di pagi ini. Mudah-mudahan bisa sering-sering juga. Oke. Abang kesana ya, Pak. Siap, silakan. Jalan-jalan ya kan. Malah setiap tahun mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain tuh, Bang. Jalan santai gitu-gitu. Nah, kalau bulan Agustus lagi banyak serembaranya nih, Bang. Lagi banyak lagi pada jalan terus teman-teman nih. Jalan-jalan terus lagi ya. jalan terus. Oke, dan Bang Haikal, semoga ya obrolan ini bisa menjawab berbagai kerugalan dan juga menghilangkan rasa takut kita tentang donor darah. Dan Furkaners, semoga setelah nonton edisi kali ini kita bisa banyak mendapat ilmu dan saatnya membantu. Action. Ya, sedikit action kita bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dan makasih banyak Furkaners sudah nonton kita. Jangan lupa komen, likes, and subscribe agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaat dari podcast kita. Oke, finally saya Rais Salju pamit undur diri. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Oke, Bang. Makasih, Bang.